Shalom sahabat GACC, sahabat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di pagi hari yang indah ini. Selamat bersyukur, selamat beribadah di hari Minggu yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Di dalam hadirat-Nya ada kekuatan. Oleh sebab itu, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati, menyembah Tuhan yang hidup. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Rama Masih, ya Rama ya Rama Masih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Bapa, kami siapkan hati kami untuk menyembah, meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau Allah yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur, sambut berkat-Mu, sambut firman-Mu. Kami bawa penyembahan kami ketika kami angkat tangan. Tuhan, kami percaya Tuhan turun tangan. Hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada dengan segala beban pergumulan, kami percaya oleh kuasa darah-Mu Kau memulihkan kami. Dan bahkan kalau kami sakit, bilur-bilur Yesus Tuhan menyembuhkan. Kami datang dengan iman. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, Jesus. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Pujian dan syukur, yes, ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, amin Jesus, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Untuk hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Kau ciptakanku dalam Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbal ya Rabbal Sikara ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal Syaraba ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal ya Sanaba ya Rabbal ya Rabbal Sikara ya Rabbal Haleluya ya Rabbal Sanaba ya Rabbal Haleluya ya Rabbal Sikara ya Rabbal Haleluya ya Rabbal ya Rabbal Sikara ya Rabbal ya Rabbal Shandaba ya Rabbal Haleluya Haleluya ya Rabbal Sikara ya Rabbal. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami datang kepadamu Tuhan, Engkau adalah setia dan adil Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Engkau bawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan, menaklukkan segala kedagingan musuh-musuh kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan Tuhan. Kami mulai dengan roh, kami mengakhiri dengan daging. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau, roh pertobatan tercurah Tuhan. Sehingga setiap saat Tuhan, kami mau tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu perih lagi. Kami datang padamu Yesus. Kami bersyukur. Ini kami Tuhan, kami mau bawa penyembahan kami bawa syukur kami. Jika kami meninggikan Engkau, kami percaya Engkau Tuhan yang turun tangan terjadi tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Kami semua diberkati, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, dalam anugerahnya pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua di pasal yang terakhir, Yosua 24, dan di kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama hingga pasal yang keempat. Saudara sehat-sehat selalu ya, karena
Anugerah Tuhan begitu luar biasa. Rasanya cepat sekali kita merenungkan firman Tuhan ini sehingga kita sudah ada di kitab Hakim-Hakim pasal 1 hingga pasal 4. Dan hari ini di tahun 2023 sudah menginjak hari ke-8. Bukankah hari itu berlalu begitu buru-buru? Saudaraku, sehat selalu ya. Semoga aman dalam lindungan Tuhan. Tahun 2023 saudara diberkati, sehat, penuh dengan anugerah Tuhan. Bahkan jangan lupa komitmen tanggal 1 Januari. Kita selalu membuat komitmen yang baik. Saya mau menjadi lebih baik, saya mau menjadi lebih setia, saya mau lebih rajin dengan Tuhan. Saudara, pegang komitmen itu ya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita bangun mesbah, kita siapkan korban, maka tahun 2023 pasti adalah tahun yang diberkati. Dan ingat firman Tuhan yang sudah kita renungkan selama ini di dalam kitab Yosua. Kalau kita mau melihat janji Tuhan digenapi, dari segala yang baik yang pernah dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Hanya tinggalkan padang gurun, tinggalkan mentalitas pemalas, tinggalkan mentalitas bermalas-malasan dan tidak mau menaklukkan tanah perjanjian, tinggalkan mentalitas yang tidak mau setia dengan Tuhan, tinggalkan mentalitas yang tidak mau berdoa, tidak mau setia dengan Tuhan. Amin, saudara, sehingga tanah perjanjian dan semua janji Tuhan dari segala yang baik yang pernah dijanjikan Tuhan itu akan menjadi milik kita. Mungkin saudara bisa melupakan firman Tuhan yang sudah kita renungkan di hari-hari sebelumnya. Tetapi pastikan setiap kali kita makan firman Tuhan, itu akan menguatkan tubuh kita. Kita nggak selalu ingat apa yang kita makan di hari kemarin. Tapi yang kita ingat, kita bisa kuat karena kita makan. Amin. Makanya saudara, tetaplah makan firman tiap hari. Renungkan setiap hari dan ikuti perenungan kami setiap pagi 5 pasal per hari. Hari ini akhir dari kitab Yosua, di mana Yosua mengucapkan salam perpisahan, kemudian dia mati di usia yang ke-110. Kita masuk di dalam kitab yang baru, yaitu kitab Hakim-Hakim 1 hingga Hakim-Hakim 4 di layar yang saya tampilkan di depan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GACC, di sini ada Deborah yang duduk di bawah pohon kurma. Dia seorang nabiya dan kita akan belajar sebentar nanti tentang siapa hakim-hakim yang bergerak sesudah kepahlawanan dari Yosua. Dan apa sih garis besar dari kitab Hakim-Hakim itu sebetulnya? Mari saudara, kita akan belajar terlebih dahulu pagi hari ini tentang pengantar dari kitab Hakim-Hakim. Apa sih itu kitab Hakim-Hakim? Itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut Sefer Shofetim. Itu adalah kitab ke-7 dari Perjanjian Lama, Alkitab Kristen dan Tanak, atau Alkitab dari bangsa Ibrani atau Israel atau Yahudi. Nama hakim-hakim itu terjemahan dari kitab ini dalam bahasa Ibrani Shofetim atau hakim-hakim, yaitu bentuk jamak dari shofet, yaitu shofetnya bentuk tunggal, shofetim itu bentuk jamak. Kalau shofet itu adalah hakim pengadilan, hakim Israel, wasit. Nabi Musa juga disebut sebagai hakim, Yosua juga disebut sebagai hakim, artinya orang yang mengadili orang Israel yang begitu banyaknya dengan memberikan petunjuk-petunjuk petua dan sesuai dengan perintah Tuhan yang ada di kitab Taurat. Istilah hakim di sini tidak merujuk kepada suatu jabatan yudisial. Kalau kita di zaman sekarang ini hakim yudisial itu hakim yang menetapkan hukuman dan lain sebagainya, melainkan jabatan sebagai pemimpin suku-suku Israel. Makanya bahasanya nabi, bahasanya hakim, tapi pada waktu itu lebih dikenal dengan shofetim atau hakim-hakim. Pemimpin Israel, yaitu istilah ini sangat dikenal pada waktu setelah masuk tanah Kanaan hingga sekitar dimulainya zaman kerajaan Israel. Jadi istilah ini paling santer didengungkan, diakui pada waktu zaman kepemimpinan Yosua hingga Samuel. Sebab setelah Samuel itu zaman pemerintahannya raja-raja. Jadi dari zaman Yosua hingga Samuel itu hakim-hakim atau pemimpin suku-suku Israel itulah yang memimpin bangsa Israel. Dengan kurun waktu kepemimpinan para hakim ini setidaknya kurang lebih selama 410 tahun. Cukup lama ya saudara. Kitab ini menunjukkan akibat dari ketidaktaatan kepada Allah. Bukankah di dalam kitab Yosua, kitab Musa ya, 5 kitab Musa itu selalu diajarkan taat, taat, taat dan selalu taat.
waktu Yosua mengakhiri hidupnya, dia pun memperhadapkan satu komitmen kepada bangsa Israel. Tetapi aku dan isi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Dia juga memerintahkan untuk Israel taat kepada Tuhan. Selama kepemimpinan dari Yosua dan selama tua-tua dalam kehidupan Yosua, mereka terpelihara di dalam kesetiaan. Sesudah berlalu zaman tersebut, saudara, manusia memang relatif sudah mudah lupa kalau tidak diingatkan oleh pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Ketika pemimpin-pemimpin yang berintegritas yang komitmen dengan Tuhan itu berpulang atau mati, maka mulailah orang-orang yang tidak terarah hidupnya, menunjukkan ketidaktaatan kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang Israel, suku-suku Israel yang 12 suku ini plus bangsa Lewi, 12 suku ini sudah termasuk dengan Manasya dan Efraim, di mana Yosua itu terbelah menjadi 2 suku, sehingga mereka menjadi 12 suku plus 1. Nah, saudara, akibat dari ketidaktaatan kepada Allah, karena mereka pada waktu menerima pusaka, mereka menaklukkan kota-kota yang ada di tanah Kanaan, mereka tidak menumpas sepenuhnya orang-orang asli. Mereka ketika mereka Israel menjadi kuat, mereka mempekerjakan bangsa asli Kanaan dan orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amori, mereka yang ada di sekitar mereka, mereka izinkan tetap hidup dan memperlakukan mereka sebagai pekerja rodi. Nah, ketika bangsa Israel tidak menumpas seutuhnya dari bangsa-bangsa asli yang ada, akhirnya ketika kepemimpinan yang berintegritas itu mati, makanya bangsa-bangsa itu kembali mempengaruhi bangsa Israel. Bangsa Israel mulai hidup kawin-mawin dengan bangsa-bangsa asli, sehingga keturunan Israel itu mulai tidak kudus lagi. Artinya mereka menikah dengan bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Ini menunjukkan akibat dari ketidaktaatan, sehingga mereka juga mulai penyembahan mereka tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, menyembah allah-allah dari sekitar mereka. Menurut kitab ini, seorang raja atau pemimpin yang benar akan membawa rakyatnya kepada Allah. Tetapi kalau pemimpin ini mati, mereka mulai melakukan dosa lagi. Jadi kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang mencatat tentang hakim-hakim yang dibangkitkan. Ketika ada hakim, maka rakyat Israel hidup benar. Ketika hakim mati, maka rakyat Israel kembali ke kehidupan penyembahan berhala. Mereka sibuk jatuh lagi di dalam penyembahan berhala. Bangkit lagi orang yang dibangkitkan Tuhan, hakim-hakim, maka dia melakukan peperangan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di situ bangsa Israel menjadi takut lagi akan Tuhan. Begitu seterusnya. Jadi pola kisah atau siklus yang terjadi di kitab Hakim-Hakim itu adalah siklus yang berputar. Taat, lalu kembali murtad, bangkit hakim-hakim, akhirnya bangsa Israel itu diselamatkan, lalu mereka taat lagi, akhirnya hakim itu mati, mereka mulai melakukan lagi penyembahan berhala. Jadi siklus itu. Yang pertama, Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka kawin-mawin dengan bangsa Kanaan atau mereka menyembah berhala. Selanjutnya Israel diserahkan ke dalam tangan musuh-musuh mereka. Mereka berseru minta tolong. Lalu Yahweh bangkitkan seorang pemimpin, seorang hakim. Roh Tuhan turun atas pemimpin itu mengalahkan musuh. Kemudian ada damai di tanah itu. Setelah ada damai, beberapa waktu Israel melakukan apa yang baik dan menerima berkat Yahweh. Nah, ini siklus berulang. Jadi jatuh, bangun, jatuh, bangun. Jatuh, bangkit hakim, bangun, bangkit damai. Hakim mati, jatuh lagi, kemudian bangkitkan lagi hakim, hakim memenangkan, terjadi damai, dan seterusnya. Jadi siklus ini berulang selama 410 tahun. Dibangkitkan berbagai macam hakim-hakim yang hebat dan luar biasa. Ada beberapa hakim, 6 hakim besar yang terkenal di zaman kitab Hakim-Hakim ini. Di antaranya ada Otniel, ada Ehud, ada Deborah, ada Gideon, ada Abimelek, ada Yefta, ada Simson. Ini 6 hakim-hakim besar yang dikenal di kitab Hakim-Hakim. Otniel itu ada di pasal 3, dia melawan Kushan Rishyataim, Raja Aram. Otniel ini adalah keturunan dari Kaleb.
kalau Otniel ini adalah semacam keponakan, tapi dia menikah dengan anaknya Kaleb dan mereka menduduki Hebron. Jadi Otniel ini dibangkitkan sehingga ketika Otniel ini menjadi hakim, 40 tahun damai sampai kematian Otniel. Selanjutnya dibangkitkan Ehud. Ehud melawan Raja Moab yaitu Eglon. Selanjutnya ada damai. Di tengah-tengah Ehud itu ada hakim kecil yaitu Samgar. Lalu hakim-hakim yang keempat itu ada Deborah, seorang perempuan, seorang nabia bersama Barak, dan dia melawan Yabin Raja Hasor, yaitu Raja Kanaan. Ini raja yang memang betul-betul penguasa dari tanah Kanaan. Dan Sisera pemimpin tentaranya. Lalu ada Gideon. Nah, Gideon ini adalah hakim-hakim besar yang sangat-sangat dikenal. Gideon melawan Midian, Amalek, dan anak-anak dari timur, yaitu suku-suku gurun. Gideon adalah hakim yang sangat terkenal. Selanjutnya ada Abimelek di pasal 9, secara tradisional dianggap sebagai seorang raja, bukan hakim, dianggap jahat. Lalu dia melawan semua orang Israel yang melawannya. Juga ada Yefta, dia seorang hakim besar yang melawan Bani Amon. Ada juga Simson. Simson dikenal sekali dengan kisahnya bersama dengan Delila. Simson melawan orang Filistin. Dan ada hakim-hakim kecil lainnya. Kedepannya kita akan membahas tentang hakim-hakim tersebut. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat peralihan dari kitab Yosua ke kitab Hakim-hakim. Garis besar dari Yosua 24 dan Hakim-hakim 1 hingga Hakim-hakim 4. Di mana kitab Yosua ada akhir hidup Yosua mulai dari pasal 13. Yosua memberikan pidato perpisahan kepada para pemimpin bangsa itu di pasal 23 ayat 1 hingga ayat 16. Selanjutnya ada di pasal 24 dikatakan Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan. Tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Pasal 24 itu Yosua mati dan dia meninggalkan petunjuk, petuah, nasihat, untuk bangsa Israel. Tetaplah setia, sebab aku dan seisi keluargaku tetap setia dengan Tuhan. Makanya kamu juga harus tetap setia dan jangan meninggalkan Tuhan. Sebab kalau engkau meninggalkan Tuhan, ini, itulah yang akan terjadi kepadamu, yaitu hukuman dari Tuhan. Di kitab Hakim-hakim, yaitu keadaan setelah Yosua mati. Keadaan Yosua setelah mati, untuk sesaat lamanya mereka setia. Tetapi mereka kehilangan kesetiaan dan mulai bergaul dengan bangsa-bangsa kafir. Kemudian Israel itu bertemu dengan malaikat Tuhan di Bokim. Malaikat Tuhan bertemu di Bokim, malaikat Tuhan mengingatkan mereka untuk tetap setia dan mereka kemudian membuat komitmen mereka mau setia. Tetapi di pasal 2 ayat 6 hingga 23, Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Saudara yang diberkati, manusia ya, cenderungnya itu. Janji-janji, tinggal janji. Hari ini kita komitmen, besok tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Orang Kristen seperti itu. Saudara, saya belajar dari diri saya sendiri. Kalau kita memang mau disebut orang percaya, orang Kristen, itu pertobatan itu harus menjadi gaya hidup. Kenapa? Setiap hari kita diperhadapkan dengan godaan, saudara. Godaan untuk malas, godaan untuk tidak setia dengan Tuhan. Godaan di mulut ini perkataannya itu tidak berkenan. Godaan di mulut ini kadang-kadang mulut kita tuh kasar. Mulut kita itu tidak jadi berkat. Sikap kita tidak jadi berkat. Hati itu bisa pahit. Kita bisa kikir. Kita tidak memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Hakim-hakim ini menunjukkan kecenderungan manusia adalah jatuh dalam dosa. Seperti sebuah gravitasi, itu gravitasi, saudara, kalau engkau ilmu gravitasinya itu kecenderungan manusia itu berpijak ke tanah. Kalau engkau ada di bulan, kecenderungan manusia itu melayang-layang. Tapi selama masih ada di dunia ini, kecenderungan manusia itu adalah berpijak kepada tanah. Dan memang secara tubuh fisik, kecenderungan manusia itu adalah ingin melakukan dosa. Tidak selama-lamanya manusia itu ada di zona dia selalu taat dengan Tuhan. Kalau tidak dengan kasih karunia Allah. Makanya kalau kita berbicara kitab Yosua, itu konsistennya. Yosua bisa berkemenangan menghadapi 31 raja di tanah Kanaan. Karena begitu dia jaga hidupnya setia dan taat kepada Tuhan, dia tidak memberikan kesempatan pada iblis.
Saudara, orang yang memberikan kesempatan pada iblis, memberikan peluang untuk jatuh, hidupnya itu akan seperti di kitab Hakim-Hakim, siklus kejatuhan. Ada orang berintegritas tegur, bangkit. Orang berintegritas tidak tegur, down lagi. Saudara, kalau hidup kita bergantung kepada integritas dari hamba Tuhan yang selalu tegur kita, tapi dari dalam diri sendiri tidak ada keinginan untuk bertobat, saudara akan menjadi seperti siklus pola hakim-hakim, jatuh bangun, jatuh bangun. Israel pada zaman hakim-hakim, mereka hanya bangkit kalau ada hakim-hakim yang bangkit, berperang untuk mengalahkan musuh-musuh, yaitu bangsa-bangsa asli yang dibiarkan ditinggal di Kanaan. Dan kalau tidak ada hakim-hakim, mereka jatuh lagi. Saudara, pola seperti ini harus kita tinggalkan tahun 2023. Amin. Jangan karena mendengarkan nasihat firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan kita bisa kuat. Lepas dari itu kita jatuh lagi. Saudara, orang yang tinggal di padang gurun adalah orang yang gak punya prinsip. Dia selalu mengizinkan ketakutan, kekhawatiran, dan dosa menguasai dia sehingga dia tidak pernah bisa menaklukkan tanah perjanjian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa asli yang dibiarkan tinggal di tanah Kanaan, inilah celah dari bangsa Israel. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, setiap kita bisa memberikan peluang kepada iblis. Tinggalnya bangsa asli yang dibiarkan ditinggal di tanah Kanaan sebagai pekerja rodi ketika bangsa Israel kuat. Inilah yang menjadi celah besar. Saudara, kalau engkau izinkan ada celah di dalam dosamu, ketika engkau bergaul, engkau buka ruangan sedikit terhadap kejatuhan dalam dosa. Pergaulan dengan sesama, oh mau entertain bos, ya, entertain bos, akhirnya bos ngajak, ayo minum sedikit kepada suami kita ya, ayo minum sedikit, lalu oh ya menghargai bos. Oke, silakan kamu menghargai bos, kamu tidak menghargai Tuhan. Kalau kamu mau entertaining, kamu buka peluang terhadap iblis, satu saat nanti iblis akan menguasai kehidupanmu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi ketika bangsa asli dibiarkan ditinggal di tanah Kanaan, satu saat kemudian mereka menjadi kuat dan mereka mulai menguasai bangsa Israel. Bukan sekedar menguasai secara fisik, tetapi iman mereka mulai gugur. Didapati bangsa Israel pada waktu itu tidak setia beribadah kepada Tuhan. Kemudian bangkit hakim Otniel, Ehud, dan Samgar, dan salah satu hakim yang luar biasa itu Deborah. Ini bukan pria, saudara, seorang perempuan. Saudara, kalau laki-laki tidak mau takut akan Tuhan, dia bisa pakai wanita. Dia bisa pakai saya pada hari ini sebagai wanita. Kalau engkau seorang pria tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai istrimu. Tapi jangan sampai hal itu terjadi. Di mana di dalam satu keluarga, setiap hari yang beribadah itu cuma wanitanya, cuma istrinya. Suami-suami tinggal di rumah. Saudara, presentasi kehadiran di gereja ketika doa, wanita itu 70%, pria 30%. Presentasi kaum pria yang menjadi hamba Tuhan itu 40% dibanding wanita 60%. Prosentasi wanita-wanita pendoa syafaat itu 90% dan 10% laki-laki. Saudara, apa yang harus kita catat di sini? Alkitab di Perjanjian Baru dikatakan janganlah seorang perempuan mengajar. Karena karakteristik perempuan itu pada zaman Perjanjian Baru pada waktu itu konteksnya adalah wanita-wanita penggosip yang tidak mengenal Tuhan. Pada waktu itu rasul-rasul yang dipakai itu adalah rasul-rasul pria. Dan telah terjadi degradasi moral wanita-wanita yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Itu sebabnya wanita dilarang untuk mengajar. Tetapi wanita-wanita yang takut akan Tuhan tidak dilarang untuk mengajar. Karena tercatat bahwa ada seorang Deborah, Nabia yang dipakai Tuhan untuk mengajar menjadi hakim pada waktu itu. Bahkan ketika dia berkata kepada Barak, engkau yang harus membunuh itu raja ya, raja pada waktu itu. Tetapi dia tidak mau, dia bilang, kaulah ikut turut denganku. Oke, baik, aku turut denganmu. Tetapi engkau tidak akan mendapat kemuliaan karena seorang wanita, yaitu Yael, yang akan membunuh raja tersebut. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mau ingatkan, yang pertama saudara, siklus kejatuhan manusia kecenderungannya adalah jatuh dalam dosa. Karena bangsa Israel pada waktu itu mereka berpegang kepada
Hamba Tuhan, hanya bersandar pada hamba Tuhan. Saudara, yang pertama saya mau bilang, kalau engkau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan seperti ya lato-lato. Sekarang ada game lato-lato, tung. Wah, di mana-mana itu anak-anak itu main lato-lato, itu 2 bola yang begini naik turun naik turun naik turun. Orang suka kan seperti itu. Orang sangat suka dinamika. Orang sangat suka sesuatu yang naik turun. Orang tidak mau, kecenderungan manusia tidak mau segala satu flat. Itu biasa-biasa. Menurut kata orang, oh kamu nggak pernah melakukan, kamu nggak pernah rasa inilah. Wah, hidupmu itu monoton, cuma begitu-begitu. Lihat saya sudah pernah rasa ini, saya sudah pernah rasa ini. Kecenderungan manusia itu suka dinamika. Naik turun, naik turun, naik turun. Di dalam Tuhan jangan seperti itu, saudara. Jangan iman lato-lato. Jangan iman naik turun. Jangan iman yang ketika ada hamba Tuhan kuat. Ketika ada hamba Tuhan kunjungan pada waktu Natal. Kudusnya seperti kudus. Ketika hamba Tuhan keluar, langsung siapkan ya minuman, anggur, bir, dan lain sebagainya. Saudara, imanmu adalah iman yang mudah berpengaruh. 2023, tinggalkan ya. Jangan iman lato-lato. Hari ini iman lato-lato itu terjadi di mana-mana. Permainan lato-lato terjadi di mana-mana. Hasilnya adalah apa? Prosentasi pertobatan antara pria dan wanita masih lebih banyak wanita. Hai suami-suami, takutlah akan Tuhan dan didiklah anak-anak dan istrimu dalam takut akan Tuhan. Jangan bersandar kepada doa-doa istri. Saya kan sibuk, saya kan kerja, saya kan harus mencari nafkah. Jangan pikir istrimu nggak sibuk. Ibu rumah tangga lebih sibuk daripada kaum pria yang kerjanya hanya mencari uang. Di luar ternyata ada uang laki-laki yang minum kopi, kemudian malamnya ke bar, entertaining bos, kemudian pulang dan berkata, saya capek, saya nggak bisa berdoa lagi. Tak, blak. Akhirnya istrinya yang sibuk di dapur mengurus anak, membuat anak-anak terdidik di dalam pendidikan, istrinya itu yang masuk surga karena banyak berdoa dan dengan kelakuan suaminya. Tapi suaminya, Barak, engkau tidak akan mendapat apa-apa karena kemuliaan Tuhan sediakan kepada wanita itu. Hati-hati saudara, jadilah pria yang takut akan Tuhan. Pagi hari ini, saya memberikan tema yaitu Deborah sang Nabia. Dari Yosua 24, Hakim-Hakim 1 hingga Hakim-Hakim 4, kita akan menutup kitab Yosua pada hari ini. Bangkit kaum-kaum pria, kalau tidak wanita akan mempermalukan engkau. Tapi itu bukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Seorang pria harus menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Amin. Kita baca di dalam kitab Yosua pasal 24. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, letakkan kedudukanmu, khususnya para pria. Hari ini saya mau berbicara tentang kepahlawanan Deborah. Kalau pria-pria tidak bangkit di rumahnya, kemuliaannya akan Tuhan berikan kepada wanita. Yosua bangkit dan menjadi seorang imam di tengah-tengah bangsa Israel dan di tengah-tengah rumahnya. Hai kaum pria, hari ini aku memperhadapkan firman Tuhan. Jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya menantang kaum pria. Apakah engkau punya suara selantang itu untuk memutuskan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan? Yes, saya mau katakan, engkaulah pria yang diberkati Tuhan. Rumah tanggamu, hidup nikamu pasti diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel itu menjawab di dalam Yosua 24. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita.
Saudara, jangan menganggap rendah ibadah. Kaum pria, ajak keluargamu untuk beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel saja tergoda dengan bangsa kafir, bangsa yang tidak menyembah Allah, karena tidak setia beribadah. Apalagi kita. Kita harus lebih setia di dalam ibadah. Tetapi Yosua berkata kepada itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Dan memang benar saudara, sepanjang Yosua hidup dan sepanjang pemimpin-pemimpin Israel yang hidup dalam zaman Yosua itu hidup, mereka taat dan setia. Tetapi pesan Yosua ini diabaikan pada waktu tua-tua Israel ini mati. Kemudian mereka masuk ke dalam zaman hakim-hakim, di mana siklus atau pola yang saya katakan tadi terjadi. Siklus iman lato-lato, jatuh, bangun, bangkit hakim, jatuh, bangun, bangkit hakim. Pesan terakhir Yosua adalah meminta Israel berkomitmen untuk takut akan Tuhan. Masuk pada zaman hakim-hakim, demikianlah Tuhan membiarkan bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Tuhan mengizinkan itu juga terjadi karena bangsa Israel tidak mau menghalau bangsa-bangsa asli yang tinggal di tengah-tengah mereka. Akhirnya Tuhan izinkan mereka tinggal di sana. Demikian Tuhan membiarkan bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Hakim-hakim 3 ayat 1 dikatakan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Akhirnya bangsa tersebut menjadi cobaan bagi orang Israel. Bangsa Amori, orang Het, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka yang tinggal di sana akhirnya menjadi ujian bagi bangsa Israel. Ayat 2 maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Harusnya mereka terlatih untuk berperang. Yang ketinggal kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan. Orang Sidon, orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon. Dari gunung Baal Hermon sampai jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka. Untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang dengan perantaran mereka. Saudara, di dalam hidup ini memang diizinkan ada aja di sekitar kita yang memang jadi batu penguji bagi kita. 5 raja kota yaitu orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus masih ada di tengah-tengah mereka untuk menguji supaya bangsa Israel tahu berperang. Saudara, di sekitarmu, engkau masih dikelilingi dengan sesuatu yang bisa menggoda engkau. Di situ akan diuji apakah engkau setia dengan Tuhan. Disinilah kita akan buktikan kita harus berkemenangan. Demikianlah orang Israel diam di tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan itu menjadi istri mereka dan memberikan anak perempuan mereka kepada anak lelaki orang itu serta beribadah kepada Allah orang itu. Ayat yang ke-7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Saudara, kalau kita nggak kuat iman, satu saat nanti kita akan takluk kepada ujian, cobaan, atau dosa tersebut. Lalu kemudian berserulah orang Israel pada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Jadi Otniel ini adalah keponakan dari Kaleb. Saya tadi salah sebut sepupu. Keponakan dari Kaleb bin Yefune. Tapi Otniel ini juga yang menikahi anak dari Kaleb. Jadi dia ponakan sekaligus menjadi anak menantu dari Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang lalu Tuhan menyerahkan Kushan
Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Kusyan, Rishyataim. Karena Otniel amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Sebagai hakim, Otniel memerintah 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Sesudah Otniel mati, kembali siklusnya lato-lato, jatuh lagi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Otniel ada Ehud. Ehud seorang hakim yang dibangkitkan melawan Eglon atau Raja Moab. Setelah Ehud dibangkitkan Samgar bin Anat, yaitu di pasal 3 ayat 32. Samgar menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Setelah Ehud dan Samgar, bangkitlah Deborah, sang Nabia bersama Barak sebagai pemimpin tentara melawan Yabin Raja Hasor, kota di Kanaan, dan Sisera pemimpin tentaranya. Pasal 4 ayat 4, pada waktu itu Deborah seorang Nabia istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel, ya jadi dia kebiasaannya duduk di bawah pohon korma, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Maju, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Sisera adalah panglima tentara Yabin atau panglima tentara Kanaan. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Jadi Barak ini seorang laki-laki, dia nggak mau maju sendiri, dia mau Deborah, Nabia perempuan itu ikut. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Wah, penakut ini, saudara. Laki-laki jangan penakut, jangan mundur, jangan mengandalkan kaum wanita saja. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Jika tidak, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak di Kedesh. Saudara, ingatkan lagi ya bahwa kaum pria dimuliakan melebihi kaum wanita. Ya, itu benar tercatat dalam Alkitab. Itu sebabnya kaum pria engkau harus kuat. Jadilah kuat dan tetap teguh. Dan karena Tuhan mau memakai engkau, yang pertama sebagai imam di tengah-tengah keluargamu. Yang kedua, engkau menjadi seorang pelayan Tuhan di luar sana. Tuhan mau seorang pria itu berdiri di pintu-pintu gerbang untuk menjadi berkat. Seorang wanita menopang suaminya. Inilah sebetulnya yang menjadi panggilan pria. Itu sebabnya saya mau katakan hari ini, kaum pria jangan takut. Engkau harus buka hati, tinggalkan dosa, tinggalkan kesibukanmu tahun 2023. Yuk melayani Tuhan. Jadilah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kaum pria. Amin. Ayat 21 dikatakan, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Sisera itu adalah panglima tentara Yabin, sementara raja itu sendiri yaitu Raja Yabin. Kemudian Raja Yabin itu masuk ke kemah dari perempuan ini, Yael, karena dia lari ketakutan di dalam peperangan itu. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Jadi Sisera, panglima tentara dari Kanaan itu mati karena dibunuh oleh Yael, seorang perempuan. Ketika Sisera bersembunyi di kemah. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin
Raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah kuat. Engkau pria, engkau wanita, Tuhan bisa pakai engkau. Amin. Di kitab Hakim-Hakim ini kita belajar, jangan memiliki iman naik turun, jaga integritas dari dalam diri kita sendiri, dan mari kita beribadah. Engkau dan seisi rumahmu, biarlah kita mau beribadah kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan godaan yang ada di luar sana. Dan kaum pria, engkau harus kuat. Engkau harus kuat kaum pria. Karena kalau engkau tidak kuat, Tuhan akan pakai kaum wanita. Kaum wanita akan menjadi pendua-pendua yang begitu banyak. Sementara kaum pria, bekerja keras itu kutuk. Bukankah Tuhan berkata demikian? Dengan peluh engkau akan bekerja dengan keras. Tanah ini akan menjadi musuhmu. Engkau akan menjadi pekerja keras. Itu kutuk, saudara. Tapi pria yang diberkati Tuhan adalah pria yang seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Jangan sombong kaum pria. Kalau engkau katakan, saya seorang pekerja keras, saya sibuk di kantor. Kerja keras itu kutuk, saudara. Tetapi orang yang bekerja dan diberkati Tuhan, itulah pria yang diberkati. Makanya kaum pria jangan terjebak dengan pekerjaan. Kalau engkau terjebak dengan pekerjaan, engkau hidup di bawah kutuk. Karena seperti Adam, engkau dengan peluhmu akan bekerja. Tetapi firman Tuhan berkata, bukankah Tuhan memberkati engkau pada waktu tidur? Saya sedang tidak berbicara tentang bermalas-malasan. Tetapi saya sedang berbicara dengan bekerja dengan mengandalkan Tuhan. Pria yang bekerja dengan mengandalkan Tuhan, dia tetap memelihara ibadah dalam rumah tangganya. Seperti Yosua, dia seorang petarung, dia seorang pahlawan, dia seorang hakim yang luar biasa, dia seorang nabi yang luar biasa, dan keluarganya tetap beribadah. Hai pria-pria yang takut akan Tuhan. Engkau hebat di luar sana, tapi engkau bukan imam di rumah, engkau gak hebat. Kalau engkau hebat bekerja, engkau hebat di rumah, istrimu mendengar kepadamu, anakmu mendengar kepadamu, dan seisi rumahmu beribadah kepada Tuhan. 2 jempol untuk engkau, pria yang takut akan Tuhan. Jangan izinkan kehormatanmu diambil alih oleh wanita. Dan wanita, kalau Tuhan mau pakai engkau, jadilah kuat, seperti Deborah. Baik, aku turut, hanya engkau pria tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera dan Yabin ke dalam tangan seorang perempuan. Amin. Berbahagialah seorang perempuan yang melayani. Saya wanita yang melayani dan saya bangga. Tapi saya bersyukur suami saya takut akan Tuhan. Makanya keluarga dan seisi rumah kami beribadah kepada Tuhan. Deborah sang nabiah seorang pemimpin yang membantu Israel mempercayai Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, tidak hanya kaum pria, tetapi juga kaum wanita dalam profesi apa saja. Dan kaum pria, jangan sibuk bekerja doang, tapi layanilah Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpan dosa, Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan menaklukkan kota-kota yang dikuasai musuh. Hanya janganlah berpaling dari Tuhan Allahmu. 2023 tahun yang diberkati Tuhan. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari yang diberkati. Hari ini kami beribadah kepadamu Tuhan. Di hari Minggu yang diberkati, keluarga kami diberkati, kami dan seisi rumah kami diberkati. Dan biarlah suami-suami kami akan dihormati di pintu-pintu gerbang. Kami menjadi wanita yang menopang suami, kami juga menjadi wanita yang melayani Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, kami dan seisi keluarga rumah tangga kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami memilih Tuhan, kami mau tetap setia, kami tidak mau iman jatuh bangun, kami mau jaga integritas, setia, taat, tunduk kepada Tuhan. Kami berdoa untuk suami-suami, kami berdoa untuk pria-pria kami menjadi pria yang tidak hidup di bawah kutuk pekerjaan bekerja keras, tetapi mereka hidup diberkati bahwa apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati tangan-tangan mereka yang bekerja dan juga mereka melayani serta membawa rumah tangga keluarga mereka menjadi rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
Jadilah pria-pria yang takut akan Tuhan, jadilah wanita yang menopang suami, jadilah wanita yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.